Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk saya membuat video presentasi ini. Tidak lupa pula kita panjatkan selawat beriringkan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Yang saya hormati Ibu Khairatun Hisan, SPDI SE MSC selaku guru pembimbing, dan yang saya hormati para audiens yang menonton video ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mauliana Rizky, NIM 402201950 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, angkatan 2019. Adapun saya membuat video ini untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Sistem Pengupahan Karyawan pada Usaha Perabotan ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus pada Usaha Home Industry Adi Prabot di Desa Bukirata, Aceh Tamiang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga metode penelitian. Di bab 1, pendahuluan, melatar belakangi dalam usaha produksi merupakan kegiatan yang dapat menentukan kelangsungan usaha. Dikarenakan kelangsungan sebuah usaha itu tergantung pada tinggi rendahnya produktivitas perusahaan. Jika tingkat produktivitas itu lebih banyak, maka keuntungannya juga dihasilkan akan banyak. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat produktivitas itu sedikit, maka keuntungan yang akan didapat itu juga sedikit. Dan tingkat keberhasilan dan sedikitnya produksi barang dikarenakan adanya sumber daya manusia yang menangani proses tersebut. Dan berkaitan dengan para pekerja, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta itu dengan cara bekerja. Buruh yang bekerja akan mendapatkan upah berdasarkan berapa hasil yang telah dihasilkan. Dalam proses pekerja, melakukan kegiatan dari proses awal sampai akhir tanpa adanya pembagian pekerjaan secara pasti. Dari hal tersebut, muncul beberapa hal positif dan negatif terhadap sistem pengupahan tersebut. Masalah upah adalah yang sangat penting dan dampaknya itu sangat luas. Jika pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, tidak hanya akan mempengaruhi daya beli, tetapi juga melainkan langsung mempengaruhi standar penghidupan seluruh masyarakat. Ketidakadilan tersebut terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka, dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan. Jadi, berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat sistem pengupahan yang berlaku pada karyawan home industry Adi Prabot dari sisi ekonomi Islam. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana sistem pengupahan pada karyawan di home industry Adi Prabot di Desa Bukirata, dan yang kedua, bagaimana sistem pengupahan pada karyawan di home industry Adi Prabot di Desa Bukirata dilihat dari dalam perspektif ekonomi Islam. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui sistem pengupahan pada karyawan di home industry Adi Prabot di Desa Bukirata. Yang kedua, untuk sistem pengupahan pada karyawan di home industry Adi Prabot di Desa Bukirata dalam perspektif ekonomi Islam. Dan juga manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan informasi pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi penulis itu, manfaatnya kesempatan untuk menerapkan pengetahuan. Untuk Fakultas FEBI, sebagai informasi pengetahuan tentang sistem pengupahan pada karyawan. Bagi pemilik usaha, sebagai sumber informasi dalam menentukan sistem pengupahan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir, bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai sistem pengupahan yang digunakan usaha perabotan di Adi Prabot melalui pendekatan ekonomi Islam. Adapun batasan masalah penelitian ini, yang pertama, penelitian ini menitikberatkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sistem pengupahan pada karyawan home industry Adi Prabot dalam perspektif ekonomi Islam. Baiklah, kita akan melanjutkan di bab 2, yaitu landasan teori. Pengertian upah menurut KBBI, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Ada beberapa perbedaan pendapat dari para ahli dalam mendefinisikan upah, antara lain yang pertama, menurut Profesor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman, upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh
orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Adapun jenis-jenis upah, yang pertama upah nominal, yang kedua nyata atau real wages, yang ketiga upah hidup, yang keempat upah wajar, dan yang kelima upah minimum. Pengertian dari sistem pengupahan yaitu bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja atau buruhnya. Sedangkan sistem pengupahan dalam Islam, menurut fikih muamalah, upah disebut juga dengan ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, arti menurut bahasanya ialah al-iwad, yang artinya dari bahasa Indonesianya ialah upah dan ganti. Sedangkan ujroh atau fee yaitu upah untuk pekerja, dan ijroh terbagi menjadi dua, yaitu ijroh al-misli dan ijroh al-samsarah. Prinsip upah dalam Islam ada 4. Yang pertama itu prinsip kemerdekaan manusia, yang kedua prinsip kemuliaan derajat manusia, yang ketiga prinsip keadilan dan anti diskriminasi, dan yang terakhir prinsip kelayakan upah pekerja. Sistem penetapan upah dalam Islam ini menyangkut ketentuan upah kerja. Syariat Islam tidak memberikan ketentuan secara rinci dan tekstual, baik dalam ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Quran yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah dikaitkan dengan perjanjian kerja atau akad kontrak. Maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerja untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dimana ciri penelitian tersebut bersifat alamiah, manusia sebagai alat atau instrumen, dan lebih mementingkan proses daripada hasil. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif. Penelitian ini hanya melukiskan keadaan objek, mengemukakan gambaran data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Lokasi penelitian diambil di lokasi di desa Bukit Rata. Lokasi ini dipilih secara sengaja dengan alasan bahwa ingin lebih mengerti tentang sistem pengupahan karyawan dalam perspektif ekonomi Islam pada usaha home industri Adi Prabon, dan objek penelitiannya adalah home industri Adi Prabon. Adapun sumber datanya, di mana data diperoleh apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden. Sumber data penelitian merupakan faktor yang penting menjadi pertimbangan dalam penutupan pengumpulan data. Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik penelitian tersebut, yang pertama pengamatan, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi dokumentasi. Teknik analisis data, yang pertama analisis sebelum di lapangan, dan yang kedua analisis di lapangan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Yang dimaksud itu adalah bahwa aktivitas dalam analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus secara tuntas. Aktivitas tersebut yang diungkapkan ada 3 unsur. Yang pertama, reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.